Baik, pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang beberapa aspek terkait dengan estrogen replacement, karena di beberapa kesempatan kita mendapatkan pasien yang membutuhkan estrogen replacement. Memang sebagian besar kasus yang kita temukan di poliklinik kebanyakan sih bukan natural ya, biasanya ada kaitannya dengan disease. Agak beda dengan pendekatan pada penggunaan estrogen replacement di mana pasien itu mengalami natural menopause. Oke, boleh slide. Baik, kita mungkin sedikit introduksi dulu tentu apa itu estrogen. Dan kita tahu semua estrogen adalah hormon yang sangat penting pada perempuan. Dan hormon estrogen bukan hanya penting untuk fungsi reproduksi, tapi juga ada beberapa hal yang sangat penting, terutama terkait dengan medical condition. Ya, nanti kita lihat slide. Dan kalau kita lihat urutan produksi estrogen jelas, ini merupakan hormon steroid. Jadi artinya hormon ini dihasilkan di organ endokrin. Tentu kita tahu semua adalah indung telur. Dan ovarium tentu tidak secara otonom menghasilkan estrogen, tapi dia juga berada di bawah regulasi. Kita tahu dari poros hipotalamus pituitary ovarian dari Jan RH, terus kemudian gonadotropin, lalu bekerja pada two cell system, sel granulosa, sel PK, dan di sini dengan adanya folikulogenesis maka kita akan mendapatkan kadar estradiol di sirkulasi. Kenapa disebut endokrin? Karena memang hormon ini dilepaskan oleh organ endokrin dan kemudian bekerja pada target organ yang far distance. Dan tentu kita tahu hormon ini ada merupakan signaling yang akan di delivery melalui blood circulation, dan kemudian dia akan bekerja pada target organ yang spesifik karena dia memiliki reseptor yang spesifik terhadap endokrin. Kita semua paham tentang itu. Slide. Ya, ini adalah yang tadi sudah saya sampaikan, tapi sekali lagi kalau kita lihat produksi estrogen ternyata bukan hanya berasal dari gonad, tapi juga ada ekstragonad, dan ini tentu sangat menentukan terutama pada pasien-pasien yang katakan mengalami natural menopause, karena kita bisa lihat even ovarium sudah hilang kemampuan untuk memproduksi estradiol, akan tetapi ternyata dari jaringan adipose masih ada kemungkinan estrogen ini dihasilkan dari mekanisme aromatisasi hormon androgen. Hormon androgen pada fase menopause baru terjadi, ini merupakan hormon yang utama dihasilkan oleh ovarium. Itulah kenapa kalau kita lihat orang-orang yang baru saja mengalami menopause, maka akan kita bisa lihat adanya sedikit androgenisasi, suaranya jadi berat, ya seperti itu. Dan tentunya androgen ini juga banyak dihasilkan di kelenjar adrenal. Oleh karena itu maka bisa kita lihat bahwa tidak jarang pasien-pasien natural menopause yang memang memiliki indeks massa tubuh yang di atas rata-rata, artinya kita bicara tentang jaringan adipose, umumnya gejala-gejala postmenopause-nya akan jauh lebih ringan. Ancaman untuk terjadinya osteoporosis akan jauh lebih kecil karena dia ada masih extragonadal estrogen production. Slide. Nah, kerja dari estrogen tentu kita paham semua bahwa ada dua jalur yang kita kenal sebagai genomic pathway dan non-genomic pathway. Nah, kalau kita lihat yang genomic pathway, kita semua paham bahwa karena estrogen ini hormon steroid, maka tentu ukurannya sangat kecil. Dia mampu menembus phospholipid bilayer dari membran sel, dan oleh karena itu tentu reseptor estrogen tidak berada di permukaan tapi ada di sitoplasma. Dan kita tahu reseptor estrogen ini akan shuttling antara sitoplasma dengan nukleus. Dan sebelum diduduki oleh estrogen, maka reseptor estrogen akan berikatan dengan apa yang disebut sebagai heat shock protein, ya. Dan apabila nanti estrogen ini duduk di sana, maka heat shock protein ini akan lepas, dan kemudian reseptor bersama dengan estrogen akan membentuk apa yang disebut sebagai struktur dimer. Dan struktur inilah yang kemudian akan dibawa oleh reseptor estrogen masuk ke dalam nukleus, dan kemudian dia akan duduk di gene yang
spesifik dan dia akan memicu aktivasi dari gene promoter dan seterusnya kemudian terjadi transcription, translation dan kemudian terjadi protein synthesis. Nah, ini adalah mekanisme yang kita sebut genomic pathway. Akan tetapi bisa kita lihat ada juga jalur yang kita kenal sebagai non-genomic pathway. Dan untuk diketahui juga bahwa estrogen yang akan menduduki reseptor hanya estrogen yang bebas. Karena untuk mengendalikan mekanisme aktivitas estrogen, maka estrogen juga ada dalam bentuk terikat dengan protein. Dan ini sangat menentukan karena sering kita dengar ya kasus-kasus siklus anovulasi yang berkaitan dengan katakanlah gangguan pembentukan SHBG, misalnya pada kasus-kasus polycystic ovary syndrome. Kenapa kasus polycystic ovary syndrome jangan kita hanya melihat adanya free androgen index yang meningkat karena penurunan SHBG. Akan tetapi hal yang sama terjadi pada estrogen, di mana free estrogen index juga akan meningkat. Itulah kenapa kasus-kasus polycystic ovary syndrome risiko yang akan dihadapi bukan cuma masalah hiperandrogenism, akan tetapi ini juga hiperestrogenism. Ya, oleh karena itu hiperplasia endometrium juga merupakan sebuah hal yang harus sangat diwaspadai pada kasus-kasus polycystic ovary syndrome dan juga breast cancer. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan estrogen bebas, karena free estrogen ini yang akan menduduki estrogen receptor. Oke, ini kira-kira gambarannya. Tapi kalau kita lihat, ya, sekarang kita lihat bahwa ada juga estrogen reseptor yang ada di membrane. Ini yang kita sebut sebagai non-genomic pathway. Kenapa disebut non-genomic pathway? Karena apabila estrogen duduk di estrogen reseptor yang ada di membran, maka dia tidak perlu mengaktifasi gene. Tapi dengan secondary messenger, maka dia bisa langsung memicu terjadinya misalnya cell proliferation. Meskipun tetap dia juga bisa katakanlah melakukan aktivasi dari gene yang diregulasi oleh estrogen, tapi dia juga bisa direct. Nah, inilah kenapa disebut non-genomic pathway. Seringkali ini juga disebut sebagai rapid action dari estrogen, karena estrogen kalau duduk di membran reseptor itu aktivitasnya jauh lebih cepat daripada kalau dia melalui jalur genomic. Ya, oke. Slide. Ya, kayaknya efek estrogen semua sudah paham. Ya, bahwa basically estrogen ini bukan hanya melulu bicara reproduksi, tapi kesehatan seorang perempuan sangat ditentukan oleh estrogen. Ya, yang paling sangat diproteksi oleh estrogen adalah kardiovaskular. Kita tahu bahwa endotel sangat diproteksi oleh estrogen karena estrogen juga membantu produksi dari prostaglandin. Oleh karena itu maka perempuan akan sangat diproteksi dari kemungkinan adanya hypertension, coronary disease, ya. Sehingga memang estrogen ini sangat penting. Itulah kenapa agak heran dengan orang yang happy estrogennya hilang karena dia tidak menstruasi, lalu dia bilang bahwa dia hassle free karena dia tidak menstruasi. Tapi basically pada kasus seperti ini saya pikir dia harus tahu bahwa dengan hilangnya estrogen maka hilanglah proteksi. Dan bukan itu saja, kita bisa lihat ya, kolesterol. Kolesterol ini sangat penting. Kenapa? Karena kita lihat bahwa estrogen akan mempengaruhi high density lipoprotein. Kita tahu high density lipoprotein adalah merupakan salah satu lipoprotein yang sangat penting untuk mendisplace ya lemak-lemak yang berlebihan yang dideposit, itu bisa di-uptake oleh high density lipoprotein dan kemudian dikembalikan kepada storage-nya, which is adalah misalnya salah satunya di liver. Nah, estrogen ini akan memaintain HDL dan bisa dibayangkan kalau highly dense lipoprotein ini sangat rendah, wow, aterom bisa terjadi di mana-mana kan. Kita tahu terbentuknya aterom akan memicu reaksi inflamasi, akan memicu terjadinya penyempitan pembuluh darah dan selanjutnya akan tentu terjadi problem di sana, ya. Dan banyak lagi yang lain seperti brain. Kita tahu ya bahwa mekanisme seperti Alzheimer ya itu sangat
dipengaruhi oleh estrogen. Jadi jelas orang-orang yang sudah postmenopause maka tentu sangat penting melihat ini, karena tentu quality of life akan sangat turun pada saat orang tersebut mengalami Alzheimer. Begitu pula bone, kita tahu estrogen akan sangat mempengaruhi bone turnover. Kita tahu bone turnover sangat dipengaruhi oleh kinerja dari bone formation, bone resorption. Bone formation ada di osteoblast, bone resorption ada di osteoclast, dan kita lihat bahwa between bone formation dan bone resorption ini nggak imbang nih. Waalaikumsalam. Bukan pikir Mama Dede. Mama Dede. Ya. Jadi sekali lagi ya, ada ketidakseimbangan antara bone formation dan bone resorption. Ya. Kenapa saya bilang ada ketidakseimbangan? Karena untuk bone formation itu butuh waktu 3 bulan. Secara bone resorption kurang lebih 3 minggu aja. Jadi artinya kalau sampai kinerja dari osteoblast ini turun, udah pasti akan terjadi ketidakseimbangan bone turnover. Bone resorption akan jauh lebih dominan. Nah, dalam hal ini harus kita perhatikan, ya. Baik, terus, baik. Oke. Ini adalah hal yang menurut saya kita harus sama-sama pahami. Tadi kayaknya kita juga sedikit diskusi di Poli tentang ini. Karena pada saat kita akan menggunakan hormon, kita harus tahu estrogen. Kalau kita lihat rekomendasi dari WHO, estrogen ini dianggap sebagai karsinogen. Karsinogen, ya lucu ya. Perempuan punya hormon yang berpotensi karsinogen. Tapi kalau kita lihat kenapa estrogen ini tetap aman meskipun di dalam tubuh, karena apa? Ada mekanisme metabolisme. What is the meaning of metabolism? Metabolisme artinya tubuh kita mengendalikan aktivitas hormon. Nah, bagaimana cara tubuh mengendalikan aktivitas hormon? Menurut saya semua konsulen endokrin harus tahu. Ya, karena ini berkaitan dengan bagaimana kita meregulasi atau memonitor. Tadi ingat ada kasus transgender yang berobat, ya kan? Nah, hal-hal seperti ini kita harus tahu, ya, karena dia menggunakan hormon jangka panjang. Either dia menggunakan yang mengarah ke feminin, atau either dia yang menggunakan ke arah maskulin, ya. Jadi kita harus tahu ini bagaimana mekanisme metabolisme. Nah, kalau kita lihat metabolisme, ada 3 hal yang harus terjadi, ya. Pertama adalah interconversion. Kalau kita bicara estrogen, ya semua pasti tahu interconversionnya between E1, E2. E1 dan E2 ini vice versa, jadi dia bisa bolak-balik, ya. Tapi setelah dia menjadi estriol, dia nggak bisa balik lagi jadi E1 atau E2, ya. Nah, ini yang kita sebut interconversion, dan semua pasti tahu enzim yang terpenting dalam mengendalikan E1 dan E2 adalah 17 beta HSD1. 17 beta hidroksisteroid dehidrogenase type 1 dan type 2. Dan bisa kita lihat gangguan keseimbangan antara type 1 dan type 2 sudah membuat perempuan itu memiliki risk factor. Contohnya pada breast cancer. Kalau misalnya type 1 lebih dominan daripada type 2, nah ini repot. Karena estron akan jauh lebih banyak diubah menjadi estradiol dibandingkan estradiol diubah kembali menjadi estron. Ya, jadi ini merupakan sesuatu hal yang merugikan. Dan kemudian kalau dia sudah menjadi estriol, maka dia sudah menjadi estrogen yang lemah. Nah, oke. Kita akan slide berikutnya nanti akan menjelaskan kelanjutan dari estriol. Nanti kita jangan ini dulu, kita ke konjugasi. Nah, konjugasi ini adalah upaya untuk melakukan pembuangan hormon. Karena hormon ini hormon steroid, maka hormon steroid ini harus dikonjugasi dengan sebuah chemical structure yang membuat dia larut di dalam air. Nah, siapa saja gugus yang akan dikonjugasi bisa kita ketahui. Pertama ada gugus sulfat dan gugus glucuronide. Nah, itulah
pada kasus-kasus penggunaan hormon jangka panjang seperti contohnya pada kasus gender dysphoria, kenapa saya ingin meskipun saya sebagai tim penyesuaian jenis kelamin di RSCM, tapi saya ingin memperlihatkan kasus-kasus itu kepada trainee, bukan masalah gender dysphorik, tapi saya ingin memaparkan sebuah kasus di mana kalian akan melihat seseorang yang menggunakan hormon jangka panjang yang di opposite-nya, ya. Seorang perempuan menggunakan androgen. Saya berharap kalian belajar dari situ apa yang kalian akan lihat kalau seorang perempuan memiliki hormon androgen yang tinggi. Kalau enggak, kalian nggak pernah tahu apa yang terjadi pada perempuan yang menggunakan hormon androgen. Ya, bisa kita lihat tadi ada kasus gender dysphoric disorder, female to male, ya, yang sudah bertahun-tahun menggunakan sustanon atau testosteron Cipiona. Ya, bisa kita lihat ya bagaimana uterusnya, bagaimana endometriumnya, bagaimana ovariumnya, bagaimana folikelnya, dan seterusnya. Nah, bisa kita lihat di sini pada kasus-kasus penggunaan itu, maka metabolisme estrogen is a must, ya, atau metabolisme hormon is a must. Jadi artinya kenapa saya tadi minta untuk pemeriksaan OTPT? Lihat kan, ini penjelasan. Karena kita ingin menilai apakah mekanisme metabolisme hormon pada orang itu masih aman. Karena di liver inilah terjadi mekanisme konjugasi. Nah, setelah terjadi mekanisme konjugasi, maka steroid hormon itu akan menjadi larut di dalam air dan bisa diekskresikan lewat bile duct atau lewat ginjal. Nah, itulah kenapa kita juga harus memantau fungsi ginjal. Ya. Nah, jadi penting nih, terutama dalam memberikan estrogen replacement. Ya. Baik, slide. Nah, ini yang ingin saya perlihatkan ya, bahwa kalau sudah terbentuk estron dan kemudian dari sini akan dimetabolisme, maka ada dua jalur di sini. Which is adalah yang namanya sebagai di A ring atau D ring atau alpha ring atau delta ring. Nah, kalau yang estriol ada di sisi delta ring. Dan kita tahu estriol somehow dia masih punya efek estrogenik meskipun lemah. Ya. Akan tetapi kalau yang di A ring, yang 2 hidroksiestron dan 4 hidroksiestron, ya, ini jauh lebih lemah lagi. Dan nanti ada enzim yang namanya COMT atau catechol-O-methyl transferase. Sebenarnya saya ada kuliah tentang metabolisme estrogen yang lengkap, tapi itu sangat panjang dan mungkin nanti kita akan bahas di lain waktu. Karena sekali lagi, dari hasil metabolit itu sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Ya, contohnya misalnya pada kasus-kasus endometriosis. Jangan-jangan, ya, saya sering bertanya udah lama sebenarnya, bagaimana dengan metabolit estrogen pada penderita endometriosis? Ada yang namanya semiquinol, ada yang namanya quinol, dan seterusnya. Itu belum ada yang pernah ngecek. Ya, belum pernah ada yang ngecek. Ya, karena metabolit estrogen itu somehow masih memiliki estrogenic action. Ya, sebenarnya kita bisa mencoba mencari nih kasus-kasus endometriosis kita. Ini banyak nggak yang punya masalah dengan metabolisme estrogen? Slide. Ya, oke, terus saja. Oke, nah sekarang kita bisa lihat ya bahwa jenis-jenis estrogen ini harus dipahami. Ya, ada yang disebut natural, ada yang disebut sebagai sintetik. Apa beda natural dan sintetik? Semua pasti paham bahwa kalau kita bicara natural estrogen itu bukan karena dia datang dari tumbuh-tumbuhan, bukan diekstrak dari kayu atau akar, bukan itu maksudnya. Tapi kalau kita bicara natural estrogen, artinya ini chemical structure yang mendekati. Karena ada istilah lagi nanti bioidentical hormone. Nah, kalau bioidentical hormones ini benar-benar dia strukturnya benar-benar sama. Cuma apa kerugiannya kalau kita menggunakan hormon-hormon yang bioidentical? Karena hormon itu struktur kimianya sama dengan apa yang ada di tubuh, maka metabolic rate-nya sangat mudah untuk
menonaktifkan hormon itu. Jadi kalau kita menggunakan natural estrogen, maka kekurangannya Dosis. kita akan menggunakan dosis yang besar. Itu masalah. Apalagi kalau kita menggunakan oral route. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan oral route, maka dia akan masuk ke first pass effect. Nah, kalau masuk di first pass effect, maka enzim-enzim yang ada di liver akan segera melakukan degradasi. Nah, inilah kenapa pada hari ini kita ingin mengenal lebih banyak tentang transdermal sebagai alternatif route dari delivery system pada estrogen. Karena kita akan ingin safety kan. Nah, kalau pada replacement, tentu kita ingin kalau bisa menggunakan hormon yang sangat natural, yang basically sangat similar dengan natural hormon yang dihasilkan oleh ovarian. Akan tetapi burdennya adalah kita dalam mendelivery itu kalau menggunakan jalur yang biasa, maka we need more dosage untuk mendapatkan biological action. Ya, dan ini tentu sebenarnya sesuatu hal yang kurang menguntungkan sebenarnya dibandingkan kalau kita mau pakai sintetik. Akan tetapi kalau kita pakai sintetik, ya kita juga kalau bicara safety, ya kita juga akan berhadapan dengan masalah karena synthetical hormone ini, ya ada yang aktivitasnya sangat kuat. Contohnya pada estrogen yang ada pada combined oral contraceptive pills. Dia dengan hanya menambah gugus etinil saja pada struktur dasar dari estrogen yang disebut sebagai siklopentanofenantrate, ya, itu aja sudah membuat kekuatannya sangat luar biasa sampai bisa menekan gonadotropin. Kalau estrogen alami kan nggak sebegitu kuatnya, ya. Karena apa dia begitu kuat? Karena metabolisme menjadi sangat sulit karena kita menambahkan gugus tambahan pada estradiol. Nah, akan tetapi sekarang di zaman kita yang full of pollutant, maka kita tahu ternyata estrogen ini juga ada yang dikenal sebagai xenoestrogen. Xenoestrogen ini sebenarnya adalah sebuah chemical structure yang mirip dengan estrogen dan berada di lingkungan, ya, seperti contohnya dioksin dan lain-lain. Pokoknya produk-produk industri, di pesticide segala macam. Ya makanya laki-laki yang tinggal di perkotaan itu sangat kurang beruntung, ya, karena apa? Banyak polutan yang memiliki efek estrogen dan ditenggarai bahwa polutan-polutan ini akan dapat menekan produksi sperma. Ya. Nah, itulah kenapa kurang beruntung lah cowok-cowok yang tinggal di urban area, terutama yang highly polluted, ya. Bekasi. Itu sama aja Bekasi. Tangerang juga. Balaraja. Oke. Nah, sekali lagi ini yang kita kenal sekarang sebagai endocrine disruptor chemical atau EDC. Ya, yang sering kita kenal. Oke, kita kembali sedikit kepada natural estrogen. Nah, sekarang natural estrogen memang ada yang dikenal, memang dia berasal dari tubuh kita sendiri, tapi ada yang berasal juga dari tanaman. Ya, yang ini yang kita kenal sebagai fito. Jadi tolong kenali ya, kalau orang ngomong fito, estrogen itu bukan estrogen ya sebenarnya. Basically chemical structure like estrogen, tapi dia bisa duduk di reseptor estrogen. Jadi dia bukan estrogen. Itulah kenapa kalau di perdebatan di International Menopause Society kayaknya masih belum accepted phytoestrogen ini, ya. Tapi beberapa orang kayaknya sangat eager untuk memasukkan phytoestrogen. Dan sekarang kita juga mengenal ada yang disebut sebagai mycoestrogen. Mycoestrogen ini estrogen yang berasal dari jamur. Sekarang sudah mulai ada seperti itu, ya. Oke, jadi kita sudah mengenal bahwa basically kita ada natural dan sintetik. Jadi basicnya itu, ya. Tentu dengan peruntukan yang berbeda-beda. Kalau kita mau menggunakan replacement, pasti kita lebih prefer menggunakan yang natural. Nah, cuma sekarang gimana cara
yang terbaik untuk menggunakan natural estrogen. Itu yang penting. Slide. Oke, sekarang kita lihat, kalau tadi kita udah tahu what estrogen, sekarang who, siapa nih yang membutuhkan estrogen. Nah, kalau kita lihat dari tabel Stroll, ya kita bisa lihat sebenarnya fase-fase kehidupan reproduksi perempuan ini akan titik nadirnya di menopause. Ya, jadi artinya dia sudah tidak menstruasi lagi, dan kita tahu semua kenapa dia tidak menstruasi lagi. Nah, akan tetapi ternyata ada perempuan-perempuan yang juga tidak bisa menstruasi lagi tapi pada usia yang jauh lebih muda. Nah, ini cara approach-nya sangat berbeda nih antara yang natural menopause dengan yang lain, yang artinya istilahnya acquired, ya mungkin juga ada congenitalnya juga, tapi terjadi di usia yang lebih muda. Slide. Nah, kalau kita lihat kenapa usia menopause ini didapatkan di usia 50 tahun, ini karena penelitian yang memperlihatkan bahwa median dari orang-orang yang mengalami menopause itu puncaknya ada di usia 50 tahun. Dan kemudian Esre juga menemukan bahwa rata-rata ya perempuan yang di bawah usia 40 tahun mengalami menopause hanya kurang dari 1%. Jadi itulah kenapa batasan untuk menyatakan menopause dini adalah usia 40 tahun. Jadi kalau di bawah 40 tahun maka kita sebut sebagai menopause dini. Tapi kalau after 40 ya itu sebenarnya tetap tidak bisa dikatakan menopause dini. Saya sering melihat ada diagnosis menopause dini pada usia 42 tahun, 44 tahun. It's not correct. Ya, karena dia kan bentuknya kurva Gaussian seperti ini, kita bisa lihat ada standar deviasi. Jadi tentu ada yang sangat jauh standar deviasinya, tapi tidak lebih dari usia 40 tahun. Oke, slide. Nah, apa yang terjadi pada ovarium yang mengalami natural menopause? Kita lihat di sini. Apa yang berubah pada daerah korteks, apa yang berubah pada medula, nanti bisa dilihat sendiri. Tapi yang jelas, yang paling bisa kelihatan pasti follicle numbers. Ya, follicle numbers ini yang jelas berubah. Ya, slide. Nah, bisa kita lihat dengan tidak adanya follicle numbers, maka kita kehilangan sel TK, sel granulosa, di mana sel-sel ini sangat berhubungan dengan steroidogenesis. Artinya, konsekuensi dari kita tidak memiliki itu, artinya no follicle, no steroidogenesis. Artinya kalau no follicle, no oocyte, artinya nggak mungkin ada fungsi reproduksi, artinya dia subfertile, dan no steroidogenesis artinya tidak ada estrogen. Ya, ini konsekuensi yang sangat-sangat logis lah. Nah, akan tetapi kalau saya lihat pasien-pasien kita ini, ya ada yang mengalami ovarian failure even di fase prapubertas. Artinya belum juga menarki sudah ovarian failure. Tapi ada yang udah komplit semua pubertasnya, dia mengalami ovarian failure. Akan tetapi ada juga yang masih usia 40 atau early 40. Oh, dia ovarian failure bisa terjadi karena memang natural, atau dia bisa juga karena iatrogenic. Bisa karena surgical atau medical. Nah, ini juga sesuatu hal yang menurut saya perlu dilihat. Ya, karena kalau kita lihat usia menopause yang normal harusnya kan 50. Nah, ini dia early 40 tapi dia udah kehilangan semuanya. Ya. Nah, ini juga fragmen dari pasien-pasien yang juga perlu kita perhatikan. Kalau yang di paling kanan ini yang menurut saya natural, ya. Nah, itu nggak ada masalah. Cuma kan kita akan membahas yang 3 ini kira-kira. Nah, kalau kita lihat semuanya sama, low estrogen. Akan tetapi konsekuensi dari timing terjadinya gonadal failure, maka ini akan ada banyak konsekuensi. Terutama kalau dia belum sampai usia pubertas sudah failure, maka udah pasti dia akan mengalami primary amenorrhea. Ya, dibandingkan kalau dia sudah pernah menarki, lalu kemudian terjadi kegagalan, maka dia bisa terjadi secondary amenorrhea. Ya. Nah, tentu kalau kita lihat di klinik, ya, rata-rata
Kalau kita mendapatkan usia muda, rasanya kita nggak pernah ada dengar pasien mengeluh gejala panas. Nggak ada pasien mengeluh nyeri-nyeri sendi atau tulang dan lain sebagainya. Yang dikeluhkan adalah dia tidak menstruasi. Itu masalahnya. Akan tetapi pada orang yang sudah perimenopause, kita tahu ada early perimenopause dan late perimenopause. Nah, seringkali mereka mulai mengeluh gejala klimakterik. Jadi bisa kita lihat tujuan dalam estrogen replacement pada fragmen pasien-pasien ini jelas berbeda. Ya, contohnya pada yang sebelum terjadi menarki, concern dia pasti adalah terkait dengan secondary sex characteristic. Ya, bagaimana payudara bisa ditumbuhkan dan seterusnya dan seterusnya. Akan tetapi kalau orang yang sudah di perimenopause tentu bagaimana deal with climacteric symptoms. Artinya kita bicara quality of life. Nah, di sini menurut saya ada perbedaan dalam tujuan pemberian estrogen replacement. Oke. Begitu pula tentu sama dengan yang natural menopause. Menurut saya yang perimenopause dan natural menopause ini more or less agak mirip. Slide. Nah, jadi apa dong yang harus kita lakukan untuk melakukan estrogen replacement? Nah, tentu semua tahu kalau ini terjadi di fase yang sangat dini, tentu kita harus mengembalikan proses pubertas tadi seperti natural. Start dengan perkembangan secondary sex characteristic, maintain the period regulation, dan kemudian maintain the hormone. Ya, jadi ada 3 tahapan, semua pasti udah paham ini. Pertama, pemberian estrogen only. Kedua, pemberian estrogen progestin secara siklik, dan berikutnya mungkin pemberian estrogen dan progestin secara continuous. Ya, ini ada 3 tahapan pada kasus yang pertama. Bagaimana dengan kasus yang kedua? Ya, dia nggak ada isu terkait dengan secondary sex characteristic. Dia sudah berkembang, cuma tiba-tiba kayak lampu dimatiin saklarnya, dia mengalami apa yang kita katakan sebagai primary ovarian insufficiency as a point. Jadi problem dia adalah bagaimana mensubstitusi estrogen yang hilang. Dia nggak ada isu terkait dengan perkembangan secondary sex characteristic. Ya. Nah, kan tetapi kalau buat orang yang di perimenopause dan postmenopause, jelas main problemnya adalah climacteric symptoms, quality of life. Ya. Nah, di sini tentu sangat berbeda. Nah, tentu perbedaannya di sini kita lihat juga adalah risk factor. Risk factor. Saya yakin kalian pasti sudah aware dengan penelitian Women's Health Initiative. Nanti saya akan singgung tentang itu sedikit aja. Slide. Oke, sekarang general rules dari International Menopause Society semua pasti paham. Kalau kita ingin memberikan estrogen replacement, sekali lagi, maka ada satu kondisi yang harus dilihat. Apakah perempuan itu masih punya uterus atau enggak? Itu aja. Akan tetapi, buat kasus-kasus yang tadi di sebelum menarki atau pramenarki, maka kita nggak lihat uterusnya dulu. Karena sekali lagi, pubertas starts with estrogen, tapi belum ada progestin, karena kan belum ada folliculogenesis, belum ada ovulasi. Dia hanya perlu estrogen, dan kita tahu uterusnya juga sangat kecil. Nah, kecuali kalau pasien itu sudah mulai terjadi haid, nah mulai kita harus menambahkan progestin. Nah, jadi general rule ini harus benar-benar kita pahami ya, bahwa kalau ada uterus, ingat endometrium harus diproteksi. Nggak mungkin kita biarkan dia berada dalam estrogen exposure yang terus-menerus. Slide. Ini adalah, nih agak kecil ya. Ini adalah treatment algorithm yang standar dari International Menopause Society. Nanti slide-nya ambil aja, nanti silahkan pelajari sendiri. Bagaimana kalau kita lihat pasien ini mengalami problem, ya. Akan tetapi kalau dari algoritma ini, menurut saya pelajaran yang harus kita pahami kalau kita bicara natural menopause. Ya. Seperti tadi general rule-nya adalah pertama, ada uterus atau enggak? Ya, ada uterus harus ada progestin. Nggak ada uterus silahkan pakai estrogen only. Lalu yang kedua adalah terkait dengan dosage. Dosage-nya harus selalu low. Ya, harus selalu low. Lalu yang ketiga adalah risk. Pasiennya ada risk.
Dan kalau pasien ada risk, maka isu yang ada adalah delivery system. Ya, bagaimana kita menghindari risk dengan cara mengakali cara pemberian estrogen. Ya, slide. Nah, saya hanya ingin memperlihatkan kenapa ini menjadi concern. Karena pada tahun 2002 waktu itu saya baru mau lulus, bentar lagi jadi SPOG, itu benar-benar bom atom kali meledak dengan publikasi di JAMA tahun 2002. Ya. Tahu nggak? Dulu yang namanya lipid POGI, ya. Tema endokrin cuma 2. Menopause sama torch. Oh, torch. Ya, saya masih ingat banget. Kalau orang endokrin ngomong tentang menopause, yang satu ngomong tentang torch, itu ruang sidang Masya Allah. Itu sampai di pintu-pintu orang, sampai berdiri berjejak-jejak. Saya masih ingat banget. Ya, waktu saya residen. Ya. Itu penelitian trainee nggak ada lepas dari menopause. Ya. Apa istilahnya, kongres-kongres dulu yang namanya IMS, Asia Pacific Menopause Federation, itu luar biasa, itunya mewahnya. Saya pernah sama Prof Muara diminta untuk datang ke Asia Pacific Menopause Federation di Bangkok. Itu Masya Allah kita di treatnya udah kayak apa aja, luar biasa deh, ya. Itu zaman dulu, tapi pada saat JAMA keluar itu sampai tau nggak, jadi headline di Kompas, saya masih ingat banget. And then apa terjadi? Ambruk semua. Penggunaan hormone replacement terapi langsung lorot sampai di bawah 5%. Ya, sampai sekarang pun mengembalikannya lagi. Lihat, International Menopause Society sekarang kalau bikin kongres, World Congress kayak gitu, lihat materi-materinya menyelewan kemana-mana sekarang. Obesitas lah, kardiovaskuler lah. Sponsor-sponsornya sekarang Novo Nordisk, Pfizer, yang tadinya nggak ada hubungannya dengan hormone replacement. Ya. Ini karena apa? Gara-gara ini. Women's Health Initiative. Tahu penelitiannya kayak apa? Ya. 16.000 perempuan postmenopause dibagi menjadi 2 arm, randomized, blinded, double blinded. Ya, bayangkan kalau dari metode ilmiahnya nggak ada yang bisa melawan, ya. Yang satu diberikan estrogen progestin, yang satu placebo, ya. Dan apa yang terjadi setelah 5 tahun? Slide. Kita bisa lihat, ya, angka kematian akibat kardiovaskular, venous thromboemboli, cancer, ya, meningkat. Maka penelitian ini dihentikan di tahun kelima. Ya. Hal yang positif tentang HRT yang kelihatan dari penelitian ini hanya osteoporosis. Tapi colorectal cancer, breast cancer, coronary disease, venous thromboembolism semua naik. Ya. Nah, akan tetapi apa kesalahan dari penelitiannya setelah dikaji oleh banyak orang? Ya. Sampel. Apa yang salah? Sudah post menopause. Iya, semuanya sudah postmenopause. Tapi masalahnya mereka memasukkan orang-orang postmenopause even di atas usia 60 tahun. Ya. Dan tahu sendiri, ini yang dijadikan sampel siapa? Orang Amerika. Yang mana rata-rata body mass indexnya di atas rata-rata. Sorry, peminum alkohol. Makanannya Ultra proses. processed food, high carbo, high apalagi fat, dan seterusnya. Demi wine. Ya, jadi kalau kita lihat ya, nggak usah pakai hormon sekalipun, Akan kena jantung udah pasti, ya, cancer udah pasti, apalagi ditambah dengan hormone replacement. Nah, jadi waktu pembahasan kenapa WHI ini agak false, penelitiannya adalah terkait dengan mereka Sampling.
tidak melakukan selektif pada sampel. Akan tetapi sekali lagi kerusakan sudah terjadi, the damage has already done. Ya, itu susah untuk mengembalikannya lagi. Trust dari publik itu susah. Sampai sekarang pun nggak bisa. Ya. Nah itulah kenapa saya pikir kalau ngomong natural menopause kayaknya nggak tahu deh sekarang masih ada nggak sih ibu-ibu umur 50 something datang dengan hot flash lalu ini terus minta untuk hormone replacement. Nggak ada kayaknya, hampir sekarang nggak ada. Zaman dulu ya ampun ya, apalagi guru-guru kita kalau ngomong tentang quality of life sama ibu-ibu pejabat itu nurut. Bahkan saya masih ingat saya diceritain ada ibu-ibu ya dengan hormone replacement therapy padahal dia udah terdiagnosis breast cancer ya, penggunaan hormon sudah 5 tahun dan you know what, dia lebih prefer mengalahkan breast cancernya. Dia bilang quality of life dia jauh lebih baik dengan menggunakan hormone replacement. Jadi dia menafikan breast cancer ya, jadi udah agak sedikit ini juga ya. Nah itu saking ininya hebatnya pengaruh informasi terkait dengan hormone replacement ya. Oke, slide. Nah sekarang regimen estrogen apa aja? Nah kalau kita lihat regimen estrogen ini terbagi dua ya. Ada yang bekerja secara sistemik, ada yang bekerja lokal. Tapi sekali lagi di Indonesia cari yang kerja lokal agak sulit ya. Seperti contohnya krim aja kadang nggak terlalu mudah untuk cari estriol cream misalnya. Ya kan sekarang tablet yang dimasukkan ke vagina juga jarang. Apalagi vaginal ring. Loh, jangan tanya. Memang Indonesia nih hormon nih sangat minim ya. Nah kalau kita lihat yang sistemik, kalau kita lihat ada yang diberikan secara oral ya, ini jangan tanya lah, pasti banyak sekali. Tapi ada yang transdermal. Nah transdermal ini ada beberapa delivery system. Ada yang menggunakan patch ya, lalu ada yang menggunakan gel ya, dan kemudian ada yang spray. Spray juga ada ya. Iya, tapi di pump itu kan. Nah, jadi dia iya, sebenarnya isinya sama, cuma dia ini pakai pump. Ya. Ini malah agak susah nyari kepustakaannya. Yang lebih banyak sekarang di ini ya pump. Eropa market pump. Iya. Nah, tapi bisa kita lihat di sini at least sekarang kita coba melihat yang sistemik karena lokal kayaknya susah. Kita lihat perbedaan antara oral dan transdermal. Ya. Oke, slide. Nah, apa perbedaan antara oral dan transdermal? Nah, ini yang perlu kita pahami sama-sama. Ya. Kalau oral tadi saya sudah sampaikan, pasti masuk first pass effect, liver. Ya. Dan kalau liver disuruh kerja, maka semua aktivitas liver akan naik. And you know what? Liver itu ada apa aja di situ fungsinya selain metabolisme? Ada sintesis protein, ada sintesis inflammatory mediator, lalu ada sintesis dari coagulation factor. Jadi artinya kalau kita menyuruh liver ini bekerja, maka yang lain-lain, the rest juga akan aktif. Nah, jadi bisa kita lihat perbedaannya antara oral dan transdermal adalah transdermal melipir, jadi istilahnya dia menghindar dari first pass effect. Jadi bisa kita lihat dari kulit langsung masuk blood circulation and then dia langsung circulating. Nah ini menurut saya suatu advantage. Ya nanti kita akan bisa lihat lagi beberapa advantage yang lain dari transdermal yang mungkin harus kita pertimbangkan. Slide. Nah jadi bisa kita lihat bahwa kalau kita mengaplikasikan gel ini di permukaan kulit, tentu dengan catatannya kulitnya nggak borokan ya. Jadi kulitnya harus intact, healthy ya. Nah jadi harus kayak gitulah ya. Nah
Dan yang bagusnya tidak ada drug accumulation. Pada saat dia menyerap, maka di bawah sudah jelas ada pembuluh darah di sana yang akan menyerap ini. Jadi dia tidak ada akumulasi. Ya. Oke, slide. Nah, dan kemudian kita lihat bahwa tadi dinyatakan bahwa dengan dia directly masuk ke blood circulation, maka jelas dia akan memaintain hormon level dengan sangat baik. Dia tidak perlu didegradasi segala macam dosisnya dan lain sebagainya. Slide. Nah, ini adalah sebuah penelitian yang mencoba membandingkan antara oral dan transdermal. Yang saya coba highlight beberapa hal. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh estrogen. Ya, bisa kita lihat di sini stable kadar. Karena apa? Karena pada saat di-apply langsung di-absorb, lalu kemudian di-circulating, maka dia akan stable. Akan tetapi kalau oral, coba lihat, dia ada peaknya, ada lonjakan-lonjakannya. Karena kan waktu dia diberikan kan dia dosisnya besar, baru kemudian di-degrade, baru dia akan turun. Nah, jadi bisa kita lihat dari aspek kestabilan kadar hormon di dalam blood circulation, jelas transdermal jauh lebih baik dibandingkan kalau kita memberikan via oral. Ya. Dan sekali lagi kadar yang di maintain oleh transdermal kadarnya sama dengan kadar yang dihasilkan oleh ovari. Ya, daily production. Jadi artinya di sini ada sebuah keberuntungan. Ya. Nah, kita bisa lihat yang abu-abu itu yang oral ya. Coba lihat kadarnya pun relatif jauh di atas rata-rata dari transdermal. Jadi kan kita ingin kalau tadi kan safe ya untuk pasien. Jadi kalau yang oral selain kadarnya lebih tinggi, dia juga ada lonjakan-lonjakan seperti itu dibandingkan transdermal yang lebih stable. Oke, slide. Nah, jadi bisa saya katakan bahwa apabila kita melakukan komparasi antara oral dan transdermal, jelas kalau kita mau menghindarkan dari berbagai negatif effect akibat peningkatan fungsi liver, maka baiknya kita ambil transdermal. Contohnya, yang paling jelas, liver ini fungsinya kan sebagai storage dari lemak. Coba lihat, kalau kita memicu aktivitas liver, maka lemak akan teraktivasi. Kadar triglycerid LDL pada kasus penggunaan oral akan jauh lebih tinggi. Ya, ini jelas sangat kurang menguntungkan. Coagulation factor akan dilepaskan lebih banyak. Itulah kenapa pada orang-orang yang punya, katakanlah, resiko untuk terjadinya venous thromboembolism atau hypercoagulable state, maka baiknya jangan pakai oral. Karena kita akan memicu aktivitas dari koagulasi kalau kita pakai oral. Ya. Oke. Nah, jadi terus kemudian sex hormone binding globulin. Ya. Kita lihat karena kadar estrogen per orang itu jauh lebih tinggi, maka SHBG akan meningkat. Sementara karena transdermal stabil dan lebih rendah kadarnya, SHBG sedikit lebih rendah. Apa keuntungan? Pada orang-orang yang natural menopause, kadang-kala sexual drive-nya menurun. Kenapa sexual drive menurun? Karena hormon-hormonnya turun. Kalau saya memberikan estrogen tapi SHBG-nya naik, maka free androgennya akan tetap rendah. Akan tetapi kalau saya memberikan transdermal, SHBG akan tetap rendah sehingga free androgen akan jauh lebih. Sehingga saya pikir kalau kita memiliki natural menopause dengan gangguan seksual drive, maka baiknya jangan pakai oral, tapi kita pakai transdermal. Ya. Nah, zaman dulu tentu orang banyak yang menggunakan metabolik
metabolit estrogen, metabolit progesteron dan metabolit dari androgen ya. Tentu semua tahu kita menggunakan tibolon waktu itu. Tapi sekarang dengan menggunakan estrogen dan progestin juga kita sebenarnya bisa mengatasi. Oke, slide. Nah, ini sudah diakomodir oleh 3 organisasi yang jelas memiliki afiliasi dengan menopause ya. Ada International Menopause Society, ada North American Menopause Society dan European Menopause Society ya, terkait dengan positif efek dari Transderm ya, baik dikaitkan dengan pencegahan DVT, osteoporosis ya, lalu kemudian terkait dengan metabolik ya. Saya waktu itu pernah kuliah di Jakarta Endocrine Meeting terkait dengan efek estrogen terhadap insulin resistance dan cardiovascular. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini, transdermal jelas memperbaiki performa metabolik. Ya. Jadi artinya kita jangan khawatir ya dengan transdermal ya. Dan tadi lihat sexual function or libido ya, di bawah rekomendasi yang paling bawah jelas dia menyatakan bahwa ini akan jauh lebih baik pemberian transdermal dibandingkan dengan oral. Ya. Oke. Slide. Ya, jadi ini kira-kira lanjutan dari rekomendasi tadi. Kita lanjut aja. Ya, ini nanti langsung dari Besang aja deh coba. Oke, jadi saya pikir kuliah saya itu saja. Nanti untuk perkenalan lebih lanjut apa ini produk transdermalnya nanti saya serahkan sama Besang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibu-ibu silakan dicoba ya nanti. Sambil makan, silakan dokter. Silakan dicoba ya, silakan langsung. Bisa satu badan sampai kaki. Jangan bohong, nanti cantik. Oke, terima kasih banyak dokter Kanadi untuk penjelasannya. Saya juga jadi ikut belajar ini. Sedikit mengenai produk dari Besman. Jadi dari Besman Healthcare sendiri kami memiliki 2 produk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juwita ya, dokter sekalian, saya marketing manager di Besman Healthcare untuk membawakan produk women's health, terutama untuk reproduksi dan obstetrik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan produk mengenai estrogen dan juga utrogestan. Oke, ini tadi seperti penjelasan dokter Kanadi juga bahwa gejala menopause itu pasti yang dialami oleh seluruh wanita yang memiliki rahimnya. 80% gejalanya adalah vasomotor, di mana adalah hot flush yaitu hawa panas. Namun selain hot flush, di sini ada 33-61% wanita juga dilaporkan memiliki gejala seperti berikut: kelelahan, nyeri otot, kulit kering, memory loss, insomnia, libido rendah, dan juga gangguan mood dan pertambahan berat badan. Nah, ini yang terbaru Bapak Ibu dokter sekalian, kemarin 2023 untuk terapi transdermal estrogen juga sudah masuk ke buku panduan tata laksana menopause sebagai first line treatment terapi suli hormon untuk penanganan gejala menopause. Nanti kalau memang berminat bukunya bisa hubungi kami karena kami dapat akses untuk buku Permenesia ini untuk tata laksana menopause. Ada PDF-nya? PDF nggak dikasih dok, tapi fisik bukunya kami dikasih. Kalau butuh nanti bisa saya titipkan ke Henda. Mengenai estradiol sendiri, dokter, kandungannya adalah 17 beta estradiol 0,06%. Bentuk sediaannya adalah transdermal gel, tidak berbau dan tidak warna. Jadi seperti menggunakan hand sanitizer aja pilnya. Indikasinya sebagai terapi suli hormon untuk defisiensi estrogen pada wanita menopause. Nah, keunggulannya dokter, seperti tadi dokter Kanadi bilang, kita bisa mulai dari low dose atau dosis yang rendah. Bisa dimulai dari dosis minimum 1,25 gram gel atau setengah garis ukur. Jadi bisa dimulai dari low dose sekitar 1,25 gram Dia gel. ada listanya tadi, mana penggarisnya? Penggarisnya ada 2 bagian Ya. gitu.
Jadi penggaris ukurnya di tengahnya itu ada garis, nah itu setengah penggaris ukur. Itu kadarnya setara dengan 0,75 mg estradiol. Lalu bisa di-adjust apabila kondisi simptom menopause-nya seperti hot flush-nya severe atau ada gejala lainnya, kita bisa tingkatkan ke dosis rata-rata 1 penggaris ukur seperti ini dok. Jadi 1 penggaris ukur ini setara dengan 2,5 gram gel estradiol atau 1,5 mg estradiol. Nah, cara penggunaannya pertama bisa kita tuangkan gel ke atas penggaris ukur seperti ini. Lalu pastikan tangan sudah bersih ya, dan lokasi kulit juga sudah dipastikan bersih. Sebaiknya pasien diminta mandi dulu, jadi kondisi kulitnya sudah ready untuk dioleskan estrogel. Area yang bisa dioleskan bisa di area lengan, bahu, lengan, bahu, area paha dalam misalnya. Yang tidak boleh hanya 2 tempat, yaitu di payudara dan di vagina. Kenapa? Karena area kulit di payudara dan vagina itu relatif lebih tipis, jadi khawatir ada iritasi. Tapi selain itu mau di punggung, di perut, di lengan, di bahu boleh. Masih gampang deh. Setelah mengoleskan estrogel, minta pasien untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lalu tunggu 2-5 menit sampai gel menyerap sempurna ke permukaan kulit. Ketika pasien ingin skincare, mengoleskan skincare atau ingin mandi, maka harus ditunggu 1 jam dulu dari pengolesan, baru boleh mengoleskan skincare atau pasien boleh mandi. Udah. Ini ada beberapa perhatian dalam menggunakan estrogel. Yang pertama adalah kontraindikasi absolut. Jadi kalau menemukan pasien dengan kontraindikasi absolut ini, tidak boleh menggunakan HRT atau estrogel ini. Contohnya adalah pasien dengan kanker payudara, kanker endometrium, pasien dengan perdarahan vaginal yang unexplained, hiperplasia endometrium yang tidak diobati, gangguan pembekuan darah, penyakit hati akut, atau hipersensitif alergi pada bahan obat estrogel ataupun proviria. Jadi kalau ketemu pasien dengan kontraindikasi ini tidak boleh diresepkan estrogel. Tapi kalau masih ada kontraindikasi relatif, ini masih bisa. Seperti endometriosis, faktor risiko kelainan tromboemboli, adanya faktor risiko tumor dan lain-lain, hipertensi, diabetes mellitus, namun harus dalam monitoring dan pengontrolan yang ketat. Jadi anjurkan untuk kembali datang ke dokter setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan. Nah, ini adalah dosis rekomendasinya, dokter. Untuk pasien yang sudah diangkat rahimnya, bisa digunakan estrogel saja. Dosisnya bisa mulai dari low dose, setengah penggaris ukur, sampai dosis average 1 penggaris ukur. Kalau masih memiliki rahim, kita lihat masuk periode early menopause atau perimenopause dengan possible mens, kita bisa gunakan dosis estrogel 1 penggaris ukur per hari, lalu dikombinasi dengan micronized progesteron. Di sini kami punya utrogestan. Penggunaannya secara oral, dosisnya 200 mg per hari, mulai dari hari ke-14 sampai hari ke-28. Ini kita sebut dengan cyclic. Lalu bila pasiennya sudah masuk periode postmenopause, tidak lagi mens, maka digunakan estrogel 1 penggaris ukur dari hari pertama sampai hari ke-28 dikombinasi dengan utrogestan oral 100 mg per hari. Ini kita sebut dengan dosis continuous. Untuk dosis ada pertanyaan? Jelas ya dok? Nah, ini pernah menggunakan progestinnya per vagina? Per vagina bisa kalau dirasa per oral efek samping pusing mualnya terasa mengganggu pasien, jadi alternatifnya bisa per vaginal. Tapi karena dosis kecil harusnya nggak begitu mengganggu sih dok, karena 100 mg ukurannya segini dok. Progestan yang 100 mg lebih kecil. Jadi boleh per oral atau per vaginal alternatif. Oke, ini tadi juga sudah dijelaskan kenapa transdermal. Tadi dokter tadi juga sudah menjelaskan bahwa rasio S1 dan E2-nya sama seperti yang dihasilkan oleh tubuh. Sementara untuk oral, kolesterolnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan estradiol. Oke. Nah, ini penelitian estrogel meredakan gejala vasomotor secara cepat dan berkesinambungan, penurunan frekuensi vasomotor symptoms-nya
82%, keparahan 43%, dan kepuasan responden 86%. Nah, di sini kenapa harus kita berikan transdermal estradiol? Untuk memberdayakan, mengempower wanita untuk bisa mengontrol gejala menopause. Selain itu juga akan memberikan proteksi dalam hal osteoporosis dan cardioprotection. Nah, ini dokter kalau kita bandingkan dengan oral estrogen, dalam hal efikasinya sama. Jadi sama-sama efektif gitu ya untuk meningkatkan kadar estrogen. Nah, ini juga kelebihannya, inisiasi menggunakan menopause hormon terapi pada awal perimenopause dia dapat memberikan manfaat antidepresan. Ini terhadap sindrom genitourinary terjadi perbaikan yang signifikan dibandingkan dengan placebo. Untuk indeks kematangan vagina pada pasien yang menggunakan estrogel di minggu ke-12. Ininya dok apa? Di sini bilangnya kematangan vagina sih. Matang banget. Nah, ini juga penelitian estradiol dok. Pengobatan tepat waktu dengan estradiol dapat membantu menjaga proteksi pada pembuluh darah. Dan ini kombinasi dengan utrogestan dia untuk memastikan adanya protection di endometrium. Kita punya 3 penelitian, Replinis trial, Pepi trial. 1 dan Pepi trial. Nah, ini hasilnya untuk Replinis trial, kombinasi antara micronized progesterone dan transdermal estrogen memberikan perlindungan terhadap kanker endometrium. Jadi yang tadi dikhawatirkan oleh WHI seharusnya dijawab di penelitian Replinis ini. 2020 ya dok, nanti kalau berminat jurnalnya boleh nanti saya berikan. Keunggulan penggunaan estrogen dan utrogestan yang merupakan hormon bioidentikal dengan profil keamanan yang cukup baik, di mana tidak meningkatkan resiko VTI, menurunkan resiko penyakit kantung empedu bila dibandingkan dengan oral estrogen, dan tidak meningkatkan resiko terjadinya kanker payudara. Dan yang penting menurunkan resiko stroke dibandingkan dengan oral. Nah, ini penelitiannya dok, yang tadi dokter Kanan juga udah bilang bahwa penggunaan oral dapat meningkatkan resiko VTI sampai dengan 4 kali dibandingkan dengan transdermal. Nah, ini penelitian terbaru juga 2020, penggunaan transdermal estrogen atau estrogel bersama dengan utrogestan selama 5 tahun penggunaan tidak meningkatkan terjadinya resiko kanker payudara hingga 5 tahun. Jadi yang di note di sini tidak ada tambahan kasus per 1000 wanita per tahun yang diobati dengan estrogel dan utrogestan bila kita bandingkan dengan placebo. Nah, ini kesimpulannya dok, untuk penggunaan estrogel dan utrogestan ini adalah complete solution untuk manajemen menopause, di mana satisfaction-nya didapat 90% pasien puas menggunakan estrogel dan 80% menggunakan utrogestan. Dan tadi karena menopause itu kan meningkatkan quality of life ya dok, terjadi perbaikan signifikan terhadap kualitas hidup wanita. Dan untuk brandnya sendiri nggak usah khawatir, di dunia itu sudah 40 tahun karena besar situ hidupnya udah 130 tahun. Dan dia penemu pertama untuk transdermal hormon di dunia. Ini kesimpulannya dok, solusi lengkap untuk manajemen menopause, optimal dalam mengontrol tanda dan juga gejala menopause, satu-satunya transdermal gel MHT yang diindikasikan untuk pencegahan osteoporosis, jadi nggak cuma untuk gejala menopause, pengobatan yang fleksibel, cost efektif, dan bisa disesuaikan sesuai kondisi pasien. Didesain untuk wanita modern, mudah digunakan, dan merupakan global leader untuk body identical, estradiol, dan progesterone. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan mungkin?